Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Amthilatul Jumal fil Lughatil Arabiyyah wa i'rabuha al-juz'ul awal. Pada kesempatan kali ini kita masuki halaman 24. Yaitu tentang i'rabnya fi'il mudhari yang mu'tal akhir. I'rabul mudhari'il mu'talil akhiri. Ya, karena ketika kita mengi'rab fi'il mudhari, kita harus melihat jenis fi'il mudhari'nya. Dalam hal ini fi'il mudhari itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang berjenis fi'il mudhari shahih akhir. Yang kedua ada yang berjenis fi'il mudhari mu'tal akhir. Dan yang ketiga ada yang berjenis fi'il mudhari al-af'alul khamsah. Ya, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari yang mu'tal akhir? Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang berakhiran dengan huruf illah. Huruf illah itu ada 3, ada wawu, ada alif, dan ada ya. Ya, maka ketika ada fi'il mudhari berakhiran dengan huruf alif, wawu, ataupun ya, maka dia namanya apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Dan fi'il mudhari mu'tal akhir itu ada yang rofa, ada yang nasab, dan ada yang jazm. Akan tapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang rofa terlebih dahulu. Nah, silahkan disimak pada halaman 24 dan juga halaman 25. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman, tidak tentram, dan jauh dari ilmu agama saat berada di rumah? Apa arti rumah bagi Anda? Apa hanya sebuah tempat untuk bernaung, tempat mengumpulkan harta benda, atau bahkan hanya sebuah tempat untuk menunggu kematian? Lantas, sudah pantaskah Anda menyebut rumah Anda sebagai baiti jannati? Raih keharmonisan dan keberkahan dengan menghadirkan perpustakaan muslim di rumah Anda. Dengan menghadirkan perpustakaan muslim di rumah Anda, menjadikan rumah sebagai surga akan terasa lebih nyata, karena akan mendatangkan banyak manfaat dan keberkahan. Kabar baik untuk kita semua. Kami telah menghadirkan 2 paket perpustakaan muslim, yaitu paket hemat dan paket lengkap. Dari masing-masing paket ini, terdapat 5 tema buku. Dapatkan bonus rak buku di setiap pembelian paketnya dan nikmati gratis ongkir selama periode pre-order. Jadi, tunggu apa lagi? Jadikan perpustakaan muslim sebagai investasi Anda di dunia dan di akhirat. Al-jumlatul hadiyatu wal isrun, kalimat yang ke-21. Tadnu sufunu minal marsa, kapal itu dekat dari pelabuhan. Tadnu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi listiqali. Tadnu adalah fi'il mudhari yang dirofa karena kosongnya ia. Maksudnya kosong adalah tidak didahului. Oleh apa? An ahadin nawasibi awil jawazimi, kosong dari salah satu amil-amil nasab ataupun amil-amil jazm. Dia tidak didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm, maka hukumnya rofa. Ya, karena ini sudah menjadi kaidah. Selama fi'il mudhari tidak didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm, pasti hukumnya rofa. Sehingga kapan dia nasab? Nasab itu apabila didahului oleh amil nasab. Dan kapan dia jazm? Jazm itu adalah apabila didahului oleh amil jazm. Dan selama tidak didahului oleh salah satu dari amil nasab ataupun amil jazm, maka hukumnya adalah apa tadi? Rofa. Nah, ini kaidah. Pegang kaidah ini baik-baik ya. Selama fi'il mudhari kosong dari amil nasab ataupun amil jazm, pasti rofa. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofa'nya dhammatun muqaddaratun, adalah dhammah yang dikira-kirakan alal wawi pada huruf wawu. Istiqali, karena berat pengucapan dhammah pada huruf wawu tersebut. Sehingga tadnu ini adalah fi'il mudhari yang marfu, tanda rofa'nya dhammah muqaddarah pada wawu tersebut. Nah, kemudian as-sufunu fa'ilun li fi'li tadnu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun alal akhiri. As-sufunu adalah fa'ilnya atau fa'il bagi fi'il tadnu
dia dirofa, tanda rofanya dhammah yang tampak jelas pada akhirnya. As-sufunu, ya, pada huruf nun ada dhammahnya. Naam. Kemudian min harfu jarin mabniun ala sukuni. Min adalah huruf jar mabni sukun. Ya, min huruf nunnya itu sukun. Wal fathu huna aridun, sedangkan fathah di sini adalah fathah yang arid, fathah yang didatangkan, bukan fathah asli, tapi fathah yang didatangkan saja. Kenapa didatangkan fathah? Liltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Apa itu dua huruf yang bersukun? Huma an-nun wa hamzatul wasli. Keduanya itu, yang pertama nun pada min, dan yang kedua hamzah wasal pada al-marsa, ya, sehingga sukun ketemu sukun tidak bisa hidup, maka diberi bantuan fathah, ya, sehingga menjadi minal marsa. Demikian juga misal ada min ketemu al-masjid, maka minal masjidi. Ada min ketemu dengan al-madrasah, maka menjadi minal madrasati, dan sebagainya. Nah, kemudian al-marsa majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi litta'adzuri. Al-marsa adalah isim yang dijarkan oleh min. Dia majrur oleh min, minal marsa. Maka al-marsa ini majrur oleh min. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasratun muqaddaratun alal alif. Adalah kasroh yang dikira-kirakan pada huruf alif. Al-marsa itu berakhiran dengan huruf alif, bukan ya, dikarenakan huruf sebelumnya berharokat fathah, sehingga namanya alif. Kenapa dia menggunakan kasroh muqaddarah? Litta'adzuri, karena tidak mungkin menampakkan kasroh pada alif tersebut. Nah, ta'adzur itu tidak mungkin. Nah, itu yang pertama, yaitu pada kalimat yang ke-21 ada fi'il mudhari' mu'tal akhir berupa tadanu. Kemudian al-jumlatus tsaniyatu wal isrun, kalimat yang ke-22. Yudawit tabibul jarha, dokter itu mengobati orang-orang yang terluka. Al-jarha jamak dari jarih, jamaknya al-jarha. Yudawi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi. Yudawi adalah fi'il mudhari yang dirofa karena kosongnya ia dari salah satu amil-amil nasab ataupun amil-amil jazm. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i listiqali. Dan tanda rofaknya adalah dhammah yang dikira-kirakan pada huruf ya karena beratnya pengucapan dhammah pada huruf ya tersebut. Yudawi ini berakhiran dengan ya. Kenapa? Karena huruf sebelum terakhir berharokat kasroh, ya, karena huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh, yudawi, maka namanya huruf ya, huruf terakhirnya ya. Beda dengan al-marsa, huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah, maka namanya alif. Al-marsa itu artinya al-marsa itu berakhiran dengan alif, yudawi berakhiran dengan ya. Nah, al-marsa isim, ya, kalau yudawi ini fi'il, ya, tapi sama kita mensikapinya. Al-marsa itu berakhiran dengan apa tadi? Alif, sedangkan yudawi adalah berakhiran dengan ya. Nah, kemudian at-tabibu, ya, at-tabibu. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi yudawi, ya. Yudawi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i litsiqali. Yudawi adalah fi'il mudhari yang dirofa karena kosongnya ia dari salah satu amil-amil nasab ataupun amil-amil jazm, dan tanda rofa'nya dhammah yang dikira-kirakan pada huruf ya karena berat pengucapan. At-tabibu fa'ilun li fi'li yudawi. At-tabibu, ya, dia adalah fa'il bagi fi'il yudawi. Marfu'un, dia dirofa, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya dhammatun zahiratun alal akhiri, adalah dhammah yang tampak jelas pada akhirnya. Kemudian al-jarha. Al-jarha maf'ulun bihi li fi'li yudawi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi litta'adzuri. Al-jarha adalah maf'ul bih bagi fi'il yudawi, dia dinasab dan tanda nasabnya adalah fathah yang dikira-kirakan pada huruf alif
karena lita'adzur, ya karena tidak mungkin menambahkan fathah pada huruf alif tersebut. Nah, sehingga al-jarha dia adalah maf'ul bih, tanda nasabnya apa tadi? Tanda nasabnya fathah muqaddarah, ya karena dia termasuk isim maksur sebagaimana al-marsa tadi. Nah, kemudian al-jumlatu salisatu wal isrun, kalimat yang ke-23, yanhal islamul mu'mina anil ma'asi. Islam melarang atau mencegah orang-orang yang beriman dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kalau tadi tadnu berakhiran dengan wawu, yudawi berakhiran dengan ya, maka ini contoh yang berakhiran dengan alif. Yanha, ini fi'il mudhari yang berakhiran dengan alif. Kenapa dikatakan alif? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi litta'adzuri. Yanha adalah fi'il mudhari yang dirofa karena kosongnya ia dari salah satu amil-amil nasab ataupun amil-amil jazm, dan tanda rofa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan pada huruf alif litta'adzuri karena tidak mungkin menampakkan dhammah pada huruf alif tersebut. Kemudian al-islamu fa'ilun li fi'li yanha, dia fa'il bagi fi'il yanha. Marfu'un, dia di rofa, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya dhammatun dhahiratun alal akhiri, adalah dhammah yang tampak jelas pada akhirnya. Kemudian al-mu'mina maf'ulun bihi li fi'li yanha, dia maf'ul bih bagi fi'il yanha mansubun yang dinasab, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya fathatun dhahiratun alal akhiri, adalah fathah yang tampak jelas pada akhirnya. Kemudian an harfu jarrin mabniun ala sukuni, an dia adalah huruf jar mabni sukun, fal kasruhuna aridun liltiqa'i sakinaini, sedangkan kasroh di sini adalah kasroh yang didatangkan dikarenakan bertemunya dua huruf yang bersukun. Apa itu dua huruf yang bersukun? Human nun wa hamzatul wasli. Dua huruf yang bersukun itu, keduanya itu, yang pertama nun pada an, dan yang kedua hamzah wasal pada al-ma'asi. Kemudian al-ma'asi majrurun bi an, dia dijarkan oleh an, wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun muqaddaratun alal ya'i lissiqali, adalah kasrah yang dikira-kirakan pada huruf ya karena beratnya pengucapan kasrah pada huruf ya tersebut. Kemudian di situ ada tamrinat latihan a'rib ma ya'ti, i'rablah kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama yamsil a'ma bil asa. Yang kedua yarju talibul fatwa minal muallimi, yaitu minal muallimi kasroh ya, bukan dhammah, itu salah harokat, salah penulis, salah cetak mungkin ya, minal muallimi, tidak mungkin minal muallimu. Nah, minal muallimi. Yang ketiga yabqal wuddu birridha anil hafwati. Kemudian yang terakhir yatamanna tilmidun najaha, ya silahkan dikerjakan sebaik-baiknya secara lisan, di i'rab dengan mengucapkan berkali-kali, diulang-ulang sampai terasa ringan di dalam i'rab, kemudian tulis di dalam buku tulis secara baik ya, sehingga kita akan mendapatkan faedah yang banyak, karena dengan melafadzkan apalagi dengan menulis akan lebih masuk ke dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.